Dani Beler. Gokil. Akhirnya ada tamu. Langsung Bang. Tamu pertama brother. Tamu pertama. Iya. Pertama. Setelah kita berdikari Bang Dani. Kenapa? Apa pertimbangannya? Kenapa pemilihan kita di Kita Dani Beler? Kan kita udah dari timeline kita emang untuk kita dari 2021 emang udah pas di waktu ini harus Iya. Dani Beler. Udah ada timeline. Tapi pas banget Bang, Kang Molan udah. Oh iya. Kang Remin udah. Oh, tapi yang di itu Iya, sama. pas masih yang lama. Ya waktu kita masih ada pekerjaan tetap lah itu. Hitungannya kan freelance sih begini-begini kan passion kan hitungannya kan. Iya. Lewat dulu. Lah natural pren begini. Terlalu natural Mas kalau kayak gini Mas. Gen Halilintar juga gini awal-awal. Oh, iya. Lu kalau mau berkembang harus udah mulai nunjukin sisi privasi Oke, lu ke iya, YouTube kok. Tahu aja lu gue mau bahas tentang anak. Masuk nih. Kok propertinya alami. Masuk nih. Lah ornamennya emang disiapin gitu ya. Iya. Tapi gue belum bayar lu cebanan dah. Ntar aja ntar. Bukan anak. Emang properti aja lewat. Dani Beler nih. Ini kan semua pendek podcast Bang. Akhir-akhir ini kesalahan lu apa nih Bang nih? Kekesalan gua banyak lah Za. Selain Raja Ampat ya Bang. Enggak itu enggak harus semua. Enggak suka surfer kan? Nah, Iya. banyak. Kalau misalkan kekesalan gua tuh yang kemarin belum bisa gua move on tuh adalah Iya. masalah kebijakan. Kan sama aja. Kan dia udah nyelamatin tadi itu. Bukan kebijakan Raja Ampat. Oh bukan. Oh iya. Kebijakan yang lain. Kebijakannya apa nih? Ada kebijakan Gubernur Jawa Barat lah. Oh. Kemarin kan gua sempet diserang tuh. Sempat kenal lu ya. Sempat kenal lu ya. Padahal gua sepeduli itu sama anak padahal. Sama serangan apa nih Bang? Iya. Serang hinaan apa aja nih? Gua kan gak setuju anak nakal tawuran dibawa ke barat. Iya. Komentarnya dong. Apa tuh? Gimana? Lu nanti baru ngerasain kalau anak lu udah jadi korban bacok. Harus tuh ya. Harus banget. Kenapa sih selalu ada? Harus Netizen ada tuh selalu ini, ada iya. kayak Bener. omongan-omongan serem gitu loh, ya kan? Iya. Dan seolah-olah itu kayak tahapan umum gitu loh. Ntar juga pasti ada waktunya anak lu kebacok gitu. Yes. Iya. Kesannya. Kesannya itu kayak anak lu masuk sekolah atau Iya. akhir balik gitu ya. Iya. Lagian kenapa orang main anak kecil main Mobile Legend doang dibawa ke barak sih menurut gue sih juga nggak ini ya. Karena maksud gue di barak kan gak enak buat main Mobile Legend ya. Emang wifi-nya jelek? Gak boleh di barat, gak boleh. Gak boleh ya. Gak boleh main Mobile Legend ya. Tapi kalau bangun pagi kan di barak bangun pagi kan. Bangun Bangun pagi. pagi. Jam 5 main Mobile Legend dulu habis itu Gak ada mbak, gak ada. Timeline gak ada. Chess online ada. Harusnya buat itu ya buat barak jadi atlet e-sport aturan ya. Bisa jadi. Aturan Iya, disesuaiin bisa. gitu loh. Atau dia main PUBG kali di sana ya. Ya ternyata beda game doang kalau gitu. PUBG tapi yang ketembak mati beneran. Real. Dihujat kapan Bang? 2 minggu yang lalu lah. 2 minggu yang lalu. Oh, masih fresh. Dan mulai diet dan berolahraga kapan tuh? Oh gitu. Biasanya kan tuh habis. iya. Terminan habis dihujat ya. Gua gitu Pras Teguh waktu itu juga kayaknya Iya, sama bener, tuh. bener. Kayaknya ada kaitan tuh Bang tuh. Iya. Gua diet itu sebelum dihujat malah Za. Oh, berarti beda. Kayaknya beda emang kasus. prepare gua Emang udah ada feeling badan lu. Badan lu udah ada feeling. Kelak gua bakal seperti ini kelak. Iya, udah ada Nakal, feeling. gua udah nakal. Udah ada feeling nih. Berarti itu pemimpin-pemimpin yang dihujat besok-besok kurus. Apa? Kan ada pemimpin yang agak gemuk. Kim Jong Un maksud lu? Kim Jong Un, iya, Iya. harusnya agak kurus tuh besokannya. Bener. Kurus dia. Hidup Kim Jong Un. Iya, benar. Rakyatnya yang kurus. Karena pada olahraga dikorus. Lu capek juga nyapuin aja. Makanya kan gue bilang kan kayak kalau lu berdua kan belum segede ini resikonya nih kata gue kan. Belum ada yang dikorbankan. Iya, jadi masih agak lebih santai gitu. Tapi mereka udah dihujat juga Bang beberapa kali di TikTok gitu ya kan. Lewat lagi, nambah lagi kan gua. Natural. 20.000 dong kalau kayak gini. Karena kita udah Cepet banget di baraknya. Bukan yang ini. Wah, iya makasih. Built-in. Oh lu ngambil built-in Gak ada. diem ternyata di belakang gitu ya. Oh iya, Oke. makasih ya. Makasih ya. Thank you. Ya. Selain masalah dihujat itu Bang, mungkin ada keresahan lain atau yang lagi lu sebel akhir-akhir ini? Gue banyak sebel masalah parenting, Za. Parenting ya? Iya, gue kayak ngelakuin sesuatu tuh kayaknya salah, padahal gue yakinin itu benar. Karena makin kesini kan, gue punya anak ya, 3 tahun perempuan. Ya. Nah, sebagai
Bukan. Bukan. Iya maaf. Yang satu lagi. Oh, yang lagi. Oh, aja ke sini. Hati-hati ya nak. Iya, gue jadi punya anak itu kan. Bukan bang. Nggak, anak lu di rumah di Bogor. Iya, gue tuh selalu gue tuh baca banyak referensi, Oke. Iya, gue iya. nyari tahu Iya. segala macam. Ternyata yang bikin gue kesel tuh selalu ada cara-cara yang bikin gue kayak ini salah kayaknya dah gitu. Oh. Padahal belum tentu salah. Tentu salah. Iya, gitu. Oke. Paling ini apa paling sering? Kan yang lo paling sering denger ini gak? Jangan bilang jangan kepada anak tuh. Oh iya bilang lagi ya jangan. benar. Jangan pernah bilang Sekarang ada jangan. tuh. Maksudnya Oh. ada cara lain supaya kita nggak ngomong Betul, jangan gitu kan. betul. Iya. Tapi gue kesel banget loh Kang sama anak kecil. Gue kan sekarang udah mulai nemenin anak gue ke playground gitu ya. Gue pernah denger tuh jangan bilang jangan ke anak kanan, nanti dia akan niru kan. Dia Iya. sering bilang jangan gitu. Gue tuh mulai di playground gue mulai banyak ketemu anak yang misalnya lagi main, anak gue mau ikut main, dibilang no, bilang kayak gitu mulu toh. Oke. Oh anaknya. Anak kecilnya yang lain kayak Oh, bilang oke. no. Nah, gue udah mulai ajarin ke anak gue akhirnya kayak anak gue tuh selalu pengen main sama orang, dia suka berbaur. seneng banget dia kalau Extrovert anak ayo main dia sering ngajak, tapi anak lain itu gue nggak ngerti kenapa sering ngomong nono gitu. Nah terus akhirnya sekarang gue ajarin anak gue untuk kalau ada yang bilang nono ke kamu, kamu bilang nanti kamu tunjuk mukanya terus kamu bilang aneh. Gue udah mulai ajarin gitu sekarang. Aneh gitu. Jadi sekarang dia kalau ada yang bilang Kayaknya nono, aneh lo deh. Enggak, Kayaknya karena aneh lo deh. Enggak, maksud gue ini tempat bermain Nyet. Kenapa lu ngelarang-larang Oke. orang nono? Mungkin Gue dia kesel kan, banget. mungkin dia lagi sakit. Ya Lagi nggak enggak, mau- maksudnya nggak dia mau nular. banyak tuh anak yang egois main sendiri gitu. Akhirnya sekarang gue sama istri gue sepakat untuk ajarin anak gue bilang kalau dia ngomong nono bilang aneh gitu. Ya Jadi sekarang Allah. ada anak kecil bilang nono aneh. Nah bagus tuh anak gue tuh. Ya Allah. Dipraktekin sama anak lu, dipraktekin ya. Aneh gitu. Dia bilang gitu. Terus anaknya lawannya tetap defense. No. Tetap juga, tetap juga. Udah akhirnya gitu. Bukannya sama aja ya, misalkan nggak boleh ngomong jangan ke anak, tapi ngomong nono ke anak kan itu sama kan maksudnya? Iya. Betul. Nah, Beda jangannya bahasa. gimana nih? Yang lo maksud supaya kita nggak ngomong jangan tuh alternatifnya gimana, Bang? Banyak buku yang mengatakan bahwa jangan bilang jangan kepada anak itu biar kita nggak mengukung kemauan. Oke. Jadi sesuatunya tuh harus dijelaskan. Oke. Betul. Iya. Kan selama ini kan didikan orang tua kita kan selalu Jangan. bilang jangan ke situ. Nggak boleh. Betul. Kita Nggak tahu. nggak tahu kenapa nggak Kita boleh nggak ke boleh situ. kesana, iya. Nah makanya jangan itu bukan jadi opsi utama bagi Oke. buku-buku parenting modern tuh. Betul. Gue juga pernah dengar tuh. Katanya Iya. diubah jadi yang lebih positif gitu Yes. kan, Kang. Kayak misalnya jangan mandi hujan misalnya. Ya. Kayaknya kalau mandi mending di kamar mandi deh. Tuh. Katanya lebih diganti kayak gitu. Ada kayak sudah gitu. penawar. Iya. Gitu. Tuh. Cuman kan beberapa pihak ngerasa kayak ribet Betul, gitu. betul. Iya, Dan nggak selalu itu works juga kan? Betul, nggak Betul, selalu betul. efektif juga. Nah itu, gua kayak kesel banget gue aja kayak ini yang mana sih yang benar gitu. Banyak saran yang masuk tapi nggak tahu mana yang sebenarnya Iya. ampuh gitu ya. Betul. Dari internet tuh kebanyakan tuh Bang Beler tuh. Dari internet gua sama buku-buku. Gua buku parenting banyak, Za. Oh, buku parenting banyak ya. gua. Dan beda-beda buku beda-beda masukan ya. Saling bertabrakan Iya jujur lagi. aja. Iya sih nggak bakal. Berarti sebenarnya nggak ada yang 100% benar kali ya? Nah itu dari kesimpulan yang gua alami ternyata buku parenting tuh bukan salah dan benar, tapi cocok dan tidak cocok. Oh, mana yang matching sama keluarga lu gitu ibaratnya. Tergantung siapa yang nulis juga kan. Kalau misalkan yang nulis misalkan dari suku Batak gitu. Iya. Mungkin didikannya beda sama suku Jawa kan. Beda. Iya. Belum tentu implementatif Betul, gitu. beda-beda. Betul, iya. Misalkan buku parenting nih pas ditulis siapa nih? Gita Saf ya, Ya, nggak usah dibaca. nggak kan usah dia. dibaca. Iya kan dia nggak Iya, nggak punya iya, dan iya. memilih untuk nggak punya Iya, kan. iya, bener, Nggak ada, Ngapain ada. nulis dia? Gak apa-apa. Ada, Pas terbit, pas lu baca bukunya halamannya kosong semua. Emang nggak ada. Jatuhnya notebook Mas kalau kayak gitu. Diary, jatuhnya tuh buku diary. Tapi keren kalau Gita Saf bikin kayak gitu tau. iya, Misalkan bener ya. parenting by Gita Saf dibuka udah kertas kosong doang. Iya. Habis itu belakangnya foto-foto liburan gitu kan. Menunjukkan kebebasan. Makanya jangan punya anak bisa kayak gini. Aduh tolong Gita Saf tuh. Iya, bagus ya. Ini Keren bagus anjing ya. kalau dibikin buku kayak gitu tuh. Tapi gue juga dulu banyak perubahan, Za. Lihat di Gita Saf dulu gue ngerasa kayak ini orang egois banget sih gitu. Dia kan pintar ya, dia kan cerdas. Dia pinter banget Iya, Gita Ya, Saf. menurut gue kenapa dia tidak menyumbang keturunan yang
kemungkinan akan pintar juga seperti Iya, dia. genetik dia soalnya bagus Iya. gitu. Oke, iya benar juga sih. Gue ngerasa kayak terlalu egois nih kita Saf. Tapi setelah gue alamin, gue udah nikah dan punya anak, kayaknya nggak salah-salah banget. Kenapa? Gak salah-salah banget. Kenapa? Gak salahnya di mana? Nih ya, Ya. gak salah-salah banget. Pertama, ketika lu udah nikah dan punya anak, itu jelas teritorialnya cuman suami dan istri doang yang boleh. Betul. Betul. Mau lu mau ngapain pun itu harus wewenang suami istri. Iya, iya. Termasuk punya dan tidak punya anak. Nah, terus gua ngerasa kayaknya tidak semua bisa menyiapkan anak lahir dengan ideal, Pak. Maksudnya? Sekarang yang gua tanya, tolok ukur kita nikah aja parameternya beda-beda. Benar. Dikatakan siap nikah ketika apa coba masing-masing? Iya. Cowok nih dari perspektif cowok. Iya, siap nikah. Dari apa kita ngelihatnya? Oh, ini layak nih untuk nikah. Ini belum nih. Dari mana? Selain karena lo tatoan ya. Enggak ada hubungan. Enggak ngefek. Nggak ada hubungan. Enggak ngefek. Iya. Ya keuangan pasti Iya, salah satu kalau lah. basisnya salah satunya Iya, juga lah pasti. pastilah. Iya, mental juga. Oke, finansial mental paling banyak tuh. Mental ya. Finansial yang cukup. Cukupnya dalam arti orang kan beda-beda. Betul. Iya. Ada yang Beda-beda, 100 juta beda-beda. cukup. Iya. Ada yang harus 1 M Benar. baru cukup. Benar. Iya, kalau benar. calon gua Nikita Willy sih gua belum nikah ini. Benar. Masih pacaran aja ini. Masih pacaran. Udah diputusin lebih depan. Ini pacaran mulu katanya. Pacaran lagi. Pede ya. Yakin banget gak ditinggalin gitu maksud gua, Bang. Apa tuh kayak? Oh kalau gua nih ya, mungkin udah bisa Gacap, lower bisa gacap. lower ego. Lower ego tuh apa kalau sederhananya? Jadi kayak misalkan kalau udah berkeluarga nanti gitu kan, pasti kan kayak kepentingan tuh nggak punya dari diri sendiri juga. Iya. Gitu. Kadang kita harus kayak ke istri, ke anak segala macam. Nah, once lu udah siap itu, berarti boleh lah. Masih masuk di mental tapi itu masih masuk di mental itu hitungannya. Masuk mental. Iya. Sementara kan yang bisa ngukur mental diri sendiri. Iya. Betul. Sama Google. Sama Google. Dulu ada pas Covid sih. Iya. Nah, iya kan? Iya. Jadi walaupun lu ngerasa bahwa menurut gua pribadi kalau lu layak nikah sebagai laki-laki ketika finansial lu 500 juta dengan mental lu yang low ego, boleh lu nikah. Ya nggak apa-apa, Iya. tapi kan nggak semuanya seperti itu. Betul. Nah, apalagi ketika punya anak, Pak, gue juga jadi nyaksiin banyak perubahan yang gue alamin dari gue mulai pacaran, jomblo, pacaran, terus gue ngeliat lampu merah banyak anak-anak kecil yang digendong sambil ngamen. Iya. Oh iya. Kata gue nih orang tua bodoh nih, Iya. anaknya dijadiin dieksploitasi gitu. Iya. Nah, setelah gue alamin ternyata gue paham kenapa Lu dia alaminnya begitu. yang mana? Punya anak maksudnya punya anak. Ngamen juga kan itunya. Iya. Dikit sih. Selalu punya anak lo jadi paham bahwa Memang jadi orang tua itu susah. oke. Justru karena susah makanya kita enggak gitu kali. Iya. Make sense sih, make sense. Iya sih. Kalau mungkin kita Saf ngebayangin dirinya ngerawat dirinya sendiri aja. Maksudnya kalau dia punya anak kayak dia mungkin dia berat gitu. Makanya kayak ntar dulu deh. Karena cerminan dia Iya, ya. karena ini gue kebayangin gue jadi anak. Ya. Terus kalau gue punya anak kayak gue berat nih gitu, makanya mungkin dia nggak mau. Bisa mungkin jadi, bisa bisa jadi. jadi. Gitu. Oh, Karena iya bayangan sih. dia waktu dia ngejalanin hidup dia sendiri aja berat, apalagi dikali 2 dan itu di Yes. anaknya gitu ya. Anaknya. Ya. Tapi kenapa nggak ada yang nge-hire Gita Saf buat jadi kayak brand ambassador pil KB atau kondom gitu ya, maksudnya harusnya dia orang Karena terlalu ekstrim, dia Pak. figur yang paling tepat untuk mengiklankan itu, ngerti nggak lu? Iya. Tapi bukannya kalau itu orientasinya jadinya ke bebas seks ya? Kalau Enggak lah, Enggak, lu alat kontrasepsi ya, gitu-gitu. campaign-nya kayak lu tetap menikah tapi lu pakai bisa ini. pakai ini, berarti oke. gitu. Betul. Ya kan bisa kayak gitu tuh. Iya, cuman kayaknya kurang pas deh Zah. Kurang pas ya. Kita satu. Pertama dia di Jerman. Betul. Oh iya itunya sih gue suka. Susah, iya, bener. Susah itu. Iya sih dia di Jerman ya. Kita gue tahu masih bisa. Gak ada, sama aja, gak semua kita Iya nggak semua kita capfree, itu kita yang gitu doang. Kita Wiryawan juga enggak. Ya, kita Wiryawan Jadi itu banyak hal yang bikin Perubahan-perubahan gua kayak, ya. Kayak ih anjir ternyata gini ya itu. Terus gue sebel sendiri. Oke. Kayak yang lu pernah nggak ngalamin di fase kayak ini mana sih yang benar yang harus gue denger gitu dalam konteks apapun ya. Iya. Iya, Punya iya, anak. iya, iya. Iya, gue juga sering denger tuh kayak gitu, kayak orang tua gue ngomong apa,
terus internet ngomong apa, terus mertua gue ngomong apa, itu jadi kebanyakan input gitu. Akhirnya ya udah yang cocok aja buat anaknya, akhirnya gue lakuin gitu. Soalnya kalau Gua nggak tahu bener misalkan apa enggak. pepatah dari orang tua tuh kadang-kadang hampir yang udah nggak relate sama sekarang Udah juga gitu. usang, Udah ya. usang, agak usang juga gitu. Karena orang Bagai tua pinang dibelah dua gitu ya orang tua Cakep. ngomongnya. emang harus ya jadi Kan pepatah bukan pantun. Iya. Gak maksudnya Apa kayak contoh? Air susu dibalas air. soalnya masalahnya kalau orang tua tuh nggak ada reasoning di balik itu loh Yes. larangan Reza. Jadi Oke. kayak kalau misalkan kita tadi bilang jangan bilang jangan gitu. Pasti ada di balik itu ada ilmiah gitu loh kalau zaman sekarang Za. Iya, ya ada alasannya. Iya, walaupun itu belum tentu pas Iya, juga ya. betul. Kalau dulu kalau orang tua kayak pasti argumennya kamu aja masih hidup nih sekarang. Ya, Apapun Za. kalau ukurnya hidup. Kalau gue hidup sehat kan sampai sekarang. Oh, gitu. Iya, tapi maksud gue kalau misalkan siapa tahu kalau misalkan dulu gue dilarang main hujan, mungkin gue udah sama Timothy Ronald gitu main, maksud gue udah banyak gitu. Lebih sukses. Lebih sukses. Iya. Kita nggak pernah tahu gitu. Kayaknya parameternya nggak sekecil itu deh. Kalau Timothy Ronald maksud kan gua, gede. masa gara-gara gak mandi hujan Sekarang doang lu gini deh. Timothy Ronald aja. Sekarang gini. Lu aja boleh pacaran sama Nikita Willy tapi Boleh dong main sama Timothy Ronald. Gue kan juga pengen kayak sekarang gini deh. McLaren lu warnanya apa? Bisa gitu gua. Iya. Itu ya. Bener sih. Tapi apa Kang yang paling menurut lu setelah lu punya anak, apa yang berat gitu buat Yang lu paling kayak- berubah Culture gitu. shock yang bikin culture shock ya. Heeh. dari mulai pernikahan itu kan menyatukan dua hati. Iya. Ini sebelum punya anak nih ya. Dari pernikahan itu kan tentang menyatukan dua hati. Iya. Betul. Pas dijalanin justru kita banyak hati-hatinya. Oh iya. Oh hati jadi hati. Karena hati dua ya. Ternyata Iya. itu maksud Aduh, dari iya. Yang repot kalau yang ini poligami Kang. Nah, hati-hati. Hati-hati. Nah, karena banyak hati-hatinya itu kan justru menimbulkan kebiasaan yang harus dibentuk. Kayak misalkan mau main ke sini enggak ntar takut istri tersinggung. Iya. Mau ini ntar takut istri marah. Nah, Iya, kehati-hatian itu yang nggak biasa gua rasain pas udah nikah. Oh, dulu mah nggak ada Dulu mah gitu-gitu nggak ada. aneh ya. Ngelos aja. Iya. Terus gue juga baru tahu ternyata yang paling parah dari adaptasi itu adalah bukan cuma kita harus mengenal diri sendiri, tapi kita juga harus mengenal Pasangannya kita. juga bener. Itu PR yang panjang. Itu sih Pak. PR situ ya. Gue kayak dinasehatin gitu. Kalau udah ngalamin juga, bukan Enggak, nasehatin. bukan. Kayak gue ngerasa nih kayak Tuhan nih mau ngasih tahu gue, tapi ini lewat tamu podcast saya dah nih. Iya, utusan gue. Iya. Tapi benar. Nabi dong kalau gitu. Ya kayak kita harus lebih mengenal lagi pasangan kita tuh kayak gimana gitu ya. Benar. Iya sih, itu sih salah satu ya perubahan yang memang Iya. kayaknya akan dipelajari mulu Bang ya. Iya. Enggak masalahnya kalau misalkan kita kan tadi kita harus mengenal pasangan kita kan. Masalahnya nggak segampang itu kan. Nah, Apalagi kalau misalkan dapat pasangan yang dia kalau misalkan ada masalah tuh diem aja gitu. iya, betul. Kalau misalkan kan ada yang modelannya justru komplain mulu. Iya. Iya. Curhat. Ya. Nggak apa-apa justru Enggak, itu gunanya emang bini maksud gue gue. nih. Langsung ya. Sini ada. Langsung. Nggak. Oke, bini yang diem-diem aja. Jadi yang diem aja. Jadi kan kita kan kayak mesti anjing nih sebenarnya kayak gini ngambek gak ya? Kan kita mikir Kita lagi. menerka-nerka. Iya, kita nerka-nerka. Iya itu gimana caranya tuh lebih susah lagi tuh ya kalau kayak gitu ya. Nah, itu, Pak. Gua denger Aisyah Dahlan, Dokter Aisyah Dahlan. Oke. Itu dia cakep sih. Oke. Ilmunya Canggih dia. neuroscience Oke. gila udah. Oke. Berbicara tentang otak. Ternyata gue juga baru sadar. Ternyata perbedaan di pikiran laki-laki dan perempuan, Pak. Nah, Secara Oh gitu. secara pola Berarti pikir. benar yang dibilang Pola logika dan perasaan itu benar Kang? Benar. Maksudnya cara berpikirnya kan Benar. pakai logika kalau laki-laki. Iya, tapi lebih detailnya Dokter Aisyah tuh bilang laki-laki di memori otaknya itu satu hari itu memproduksi 2000-an kata. oke. Sehari 2000 kata 2000 laki-laki. kata. Let's say 2000 sampai 10 ya range Iya, saya. iya. 10.000 nih. Sementara perempuan jauh di atas itu. Ya, Oh, jauh di atas 10.000. gitu. Iya, bisa jadi 20.000, bisa Oke. jadi 25.000 satu hari. Yang dia inget tuh, yang dia inget. Yang dia produksi. Yang dia keluarin. Yang dia Yang produksi. dia Oh, keluarin. bisa. Oke. Sehari. Ini kita hampir rumah habis ini. Maksudnya Iya. kita diem. Oh iya. Makanya kenapa laki-laki pas sampai rumah diajak ngobrol sama istri cuman oke. Karena udah habis di kantor. Betul. Oh, itu- Sementara istri nggak ada tandemannya. Makanya dia di keluarnya pas di rumah keluar banyak gitu
Kalau WFH gimana, Bang? Apa? Kalau WFH. Ada Google Meet. Google Meet. Nah, habis kalau bini rapper bang bini. Ramen Gold bini misalkan. Nah, sama Eminem tuh rap god. Cocok. Nah, Rap God manggung sekali udah anjing udah habis sedikit 300 nih. Iya. Sisa gue tinggal 1.700 nih apalagi ya. Iya, Bang Eminem boleh foto nggak? Capek. Udah habis. Eminem kalau Enggak, gitu berarti tuh gak baik ngomong. harusnya rapper tuh banyakan cewek ya? Harusnya. Iya juga ya. Iya ya. Malah banyakan cowok ya. Iya. Iya. Itu salah satu poin yang di highlight oleh Dr. Aisyah. Perbedaan itu menimbulkan konflik. Maka kita terbiasa dengan itu. Itu baru satu, Pak. Belum kita harus mengenal siapa kitanya dulu. Betul. Soal prinsip juga apalagi. Nah, belum selesai masalah suami dan istri saling mengenal, muncullah satu manusia namanya anak. Harus lu kenal lagi tuh. Iya, yang ini belum kelar harus mengenali ini. Dan dia belum bisa komunikasi lagi awal-awal. Belum. Iya, benar, nggak bisa ngomong. Iya. Betul. Kita kan dipaksa tunduk tuh. Benar. Newborn tuh tahap kita dipaksa tunduk. Dipaksa tunduk gitu. Iya, dia nangis aja. Iya, kita harus menerka ini nangis karena lapar apa karena nangis karena sakit apa? Oh, nebak-nebak ya. Nebak akhirnya. Akhirnya pasti kita coba semua kan, kasih makan, kasih ini, tapi ujungnya tetap nangis. Betul. Sampai ada bukunya, Pak. Aduh. Ada. Buku untuk menebak bayi nangis kenapa? Iya. Oh. Macam-macam tangisan bayi berarti apa? Itu hitungannya indigo gak sih? Apa? Bukan. maksud gua enggak. Enggak, lebih ke Ada ilmunya, Pak. Ada ilmunya. Ada ilmunya. Astaga. lebih ke komunikator hewan anjir maksud gua kayak Kecuali ini bayi di sini terus dia gini. Nah, itu udah bener tuh. Itu udah aneh tuh. Itu udah aneh tuh kalau Ada kayak gitu ilmunya, tuh. Pak. Iya. Baca gestur biasa baca gestur sama Iya. nada. Heeh. Itu. Misalkan gerakannya gimana itu mungkin dia kepanasan Iya. gitu ya. Berarti bisa ini ya, maksud gua kalau misalkan gua sekarang mau jadi dokter kan udah terlambat nih. Ya. Gue bisa pakar anak lewat dari komunikasi juga maksud gua kayak gue memperhatiin semua bayi di dunia tuh kayaknya kalau ini lapar nih, gue buat bukunya, gue bisa jadi ahli itu sebenarnya. Bisa lo. Karena nggak medis kan itu sebenarnya. Iya betul. Oh iya psikologis itu. Iya, Psikologis. urusan orang percaya sama lu apa kagak itu belakangan kan. Berarti dulu. Betul. Tapi kan kalau misalkan gue responden bayinya banyak kan bisa jadi satu kesimpulan dong. Betul. Lo ngambil 10 sampel misalkan. Iya. Boleh kali ya? Boleh. Enggak, lu ngurusin satu ya pusing toh, lu ngurusin 10 lagi lu mau tebak. Lu mau tebak-tebak. Tebak-tebak. Iya. Nah terus apa tuh bang perbedaannya tuh? Ada nggak nangis lapar, nangis misalkan gerah gitu? Bisa kelihatan tuh. Bisa. Gue sih nggak begitu jelas ya ngelihat perbedaannya. Cuman yang gue lihat pada saat itu, kalau anak nangis karena perutnya nggak enak, itu lebih lama intensinya. Nangis lebih lama. Nangisnya lama, lebih rewel. Oke. Perut nggak enak tuh maksudnya lapar atau kayak Kembung kayak kan abis nyusuk mulu, begah gitu ya. Iya. Tuh, makanya gendong tuh nggak boleh selalu gini. Oh, iya. Tapi harus dikesinin supaya si anak itu sendawa. Oh, anjir. Apa namanya? Berping. Ada nanti lu momennya tuh habis minum harus diginin dulu. Kalau nggak boleh muntah. Habis minum susu tuh ya. Makanya yang waktu itu lu ke Darkdown inget nggak yang gue giniin? Kalau udah gini nggak usah gitu. Nggak usah. Muntah kan tinggal ke toilet Darkdown kalau udah gede mah. Enggak lagi dah. Dan kalau di Darkdown kan nangis bukan karena lapar atau kembung kan. Tapi masalah keluarga di rumah. ingat lagi. Ya mau di bedong siapapun percuma kalau orang Darkdown. Oh gitu ya. Terus gimana? Itu yang neliti pertama kok tahu ya, kayak yang si penulis bukunya gitu. Kok dia dapat formulanya? Oh ini, harus gue giniin ya. Ternyata gitu. Dia pasti udah coba banyak hal kan. pasti udah jakunnya udah pernah disentil. Terus paling efektif nyata diginiin doang. Iya. Bisa jadi gue nggak tahu ya, tapi karena itu penelitian mungkin ada yang meneliti seperti itu. Iya. Gue juga nggak bisa cari tahu lagi. Tapi lo ini nggak ada pada saat pertama kali punya anak. Culture shocknya tuh kayak yang sampai di tahap kayak ganggu lah, bukan ganggu kali ya, ganggu kayaknya terlalu kasar, meresahkan lah, disturbing, anjing lah gitu loh, kayak ada di dalam hati tuh gitu. Ada. Itu makanya gua jadiin materi stand up karena gua ngerasa itu kan indikasi blues juga, Pak. Oke. Itu yang harus orang-orang tahu.
kan orang kebanyakan tahu baby blues hanya dialami oleh seorang istri. Perempuan. Iya. 2 minggu pasca melahirkan tuh paling lama. Baby blues tuh apaan dulu? Baby blues tuh kayak ini, tau nggak, rasa cemas berlebih, deg-degan, kekhawatiran, stres yang dialami oleh istri 2 minggu pasca melahirkan. Iya. Pasca 2 minggu melahirkan, karena terjadi perubahan hormon, Pak. Hormon progesteron sama estrogen. Estrogen. Iya. Jadi makanya dia feelingnya random gitu ya pas. Yes. Oke. Iya. Karena kan blues kan blue di bahasa Inggris juga kadang artinya kan kegalauan gitu. Iya. Jadi ini buat yang nonton juga baby blues tuh bukan bayi main musik blues gitu ya. Bukan. Awalnya gue mikir gitu tuh. Bukan bayi bukan kayak begitu. Tolong nih. Takutnya ada yang nggak tahu. ada genre. Iya. Gitu. Nah berarti itu baby blues nggak hanya dari istri tapi suami juga mengalami bang ya. Ya, nah bedanya istri itu kan perubahan hormon dari progesteron dan estrogen. Jadi moodnya tuh berantakan. Makanya kenapa banyak ibu-ibu yang habis melahirkan sensitif. Ditanya dikit ngambek, disentuh nggak mau, dikunjungin banyak orang nggak mau. Bisa lihat setan. Iya. Sensitif banget, terlalu sensitif itu. Ke arah situ. Terlalu sensitif itu. Kan banyak yang kalau itu lagi baru lahir dia merasa apa. Cewek gue gitu Kang, karena dia takut setan banget tuh. Pas baru melahirkan, wah. Efek halu kali ya, efek mungkin. delusi. Estrogennya kebanyakan kayaknya. Anaknya yang kayak gitu yang gue dengar katanya kan. Anaknya juga ada mitos sebelum gitu tali kan. pusarnya putus. Kalau tuh. itu mah memang kayaknya sih karena dia memang masih berfantasi aja. Katanya kalau anak baru lahir masih wangi, apalah kata orang dulu gitu. Sensitif tuh. Nah terus bang kalau cewek tuh karena itu tadi hormon-hormon di berbagai jurnal lu bisa temuin tuh. Ternyata laki-laki juga. Laki-laki pun ada tapi tidak populer. Sorry. Gak FYP lah ibaratnya. Di dunia kedokteran nggak bisa lah. Harus algoritma. Berarti itu kalau dibilang populer itu kalau FYP itu. Pertanyaan gua, tadi kan lu bilang itu kan kalau cewek oke lah karena itu ibunya gitu kan. Iya. Nah, kalau cowok juga bapaknya. nah ini pertanyaan gua, apakah harus bapaknya atau bukan? Apa yang ngalamin? Baby blues. Yang ngalamin. Ya kalau konteksnya pernikahan harus bapaknya. Masa Nggak, ngapain lo yang beranak gue yang galau kan ngapain? Gini. Coba. Kalau di luar kan, Iya. kan ada pernikahan kadang tanpa perkawinan. Iya. Ya kan? Kayak Ronaldo lah. Iya. Oke. Sorry nih gua ngomongin udah Iya. akrab. Iya. Dia anak udah banyak tapi pas misalkan dia ngelahir hamilin satu cewek. Iya. Putus nih. Iya. Terus ada Romeo datang. Pas lahir dia tuh sama si Romeo itu jadinya. Otomatis kan bukan bapaknya kan? Bapak tiri. Bapak tiri kan? ya. Nah, itu bakal bisa ngalamin juga apa enggak? Maksudnya kan dia kan menemani 9 bulan selama istrinya hamil. Berarti kan waktu istrinya hamil ini bukan anak dia kan? Bukan anak anak dia. Ronaldo. Nah kalau itu dari belum lahir juga udah blues kayaknya. blues. Enggak, berarti dia enggak akan merasakan apa yang dirasakan enggak, kemungkinan kecil berarti ya. Kecil banget Oke. karena kan tuh bukan chip dia. Oh. Ini bukan sahambuan nih, Iya. sorry. Enggak, waktu itu emang gengbang. Oke. Jatuhnya fitnah mas. Jadi nggak masa tahu. Ronaldo gengbeng. Yang lo maksud Ronaldo Wati kan? OCR nggak usah disambung bang ya. Malah lebih bahaya kita bahas Ronaldo Wati. Di OCR kan di Portugal dia nggak nonton. Agak jauh. Iya. Oke, berarti ini kita asumsikan bapak kandungnya. sahnya, bapak kandungnya. Ya, bapak kandung yang menemani dan yang membuatnya ya. Ya. tentunya. Nah, di pihak ayah itu terjadi perubahan juga. Oke. Hormon testosteron merendah turun sama testosteron, Pak. Waduh. Itu yang bahaya. Iya. Jadi agak ini dong kurang manly dong berarti. Yes, mood swing. Mood swing. Kurang semangat juga kurang menjalani semangat hidup. juga menjalani hidup kayak nggak ada gairah. Terus perubahan kebiasaan. Yang dulunya misalkan kalau kita berbicara orang umum berarti kan dari jam 8 pagi kerja, pulang jam 5, tidur jam 9. Betul. Nah, Iya. ini tuh berubah pola. Jadi bayi tuh bangun jam 12 malam, jam Oh, iya, 3. benar. Sehingga dia iya. harus bangun dan besok tuh harus beraktivitas lagi. Terjadi perubahan mood dan stres. Nah, itu yang disebut dengan post Ada di deskripsi, Enggak. postrum. Maksudnya kan lu sendiri yang berangkat ke sana ya gitu bang. Kecuali kita tanya terus lu lupa gitu. Tapi itu kan. Nggak, di ujung lidah gue pos pengumben masalahnya cuma. Oh iya bukan. Beda-beda. Postatrum depression. Oh iya. Jadi depresi ringan. Iya. Depresi ringan. Cuma gara-gara gitu ya. Iya, Pak. Emang jam ini bayi tuh gimana sih jam tidur dan bangunnya bayi itu? Soalnya awal-awal tuh bangun tiap 3 jam, Za.
Jadi jam 12, jam 3, jam 6. Iya, tiap Oh tiga. gitu ya. Soalnya dia bangun nggak bangun harus kita bangunin buat Iya. ngasih ASI. Iya. ASI itu 3 jam sekali. Iya, 3 jam sekali. awal-awal. Dan apa ada perasaan, gua nggak tahu sih ini di gua kali ya. Dulu istri gua tuh ada perasaan kayak ya lu ngantor atau enggak lu cabut dari rumah kan lu udah nggak megang dia gitu. Iya. Ya at least lu malam lu temenin dia lah. Enggak, tapi kan gua malam nggak tidur juga, besok gua kerja pagi kan. Kalau lu kan gagah gitu. Iya, kalau maksudnya. lu kan iya tapi walaupun dia seharian megang bayi kan. Jadi kayak malam tuh gua ikut dia begadang walaupun yang nyusuin dia, yang ini dia, gua nggak ngapa-ngapain. Tapi lu harus melek gitu. Gua harus melek nemenin dia karena dia nggak mau sendirian. Pagi lu ke kantor. Pagi gua ke kantor tuh 3 bulan pertama sih gila itu. Lah tidurnya kapan lu? Ya Ini baru udah tidur ya. Di jalan, ya. Tidurnya di jalan. di sela-sela itu aja Za, kayak misalnya lagi dinenenin, gue ikut tidur bentar, nanti pas mau itu di pok-pok itu gue bangun, gue yang Intinya sih Za, gitu. lu tidur jadi nggak bisa jadi berkurang One take kualitasnya. ya, bisa one take ya. Nggak bisa one take dan secara total juga paling 4 jam gitu-gitu. Oh. Jadi berkurang. Itu muncul lagi konflik baru kan tuh. Iya, Masalah pembagian betul. peran. Betul, Iya, betul. sama-sama ngantuk, mood Iya. jelek lagi kan Parah, tuh. parah. Betul. Walaupun kontribusi terbesar kita saat itu jujur cuman melek. Betul Iya, itu. iya, Paling iya. Iya. udah dianggap bantu. Betul. Ini aja Za, spidolin sini nih. Oke. Iya, kayak Tom and Jerry. Apa kacamata yang kelihatan melek gini? Kacamata bobo ya. Kacamata bobo di kelas ya. Terus kemakan lagi istri lu. Oh, udah bangun. Padahal dia nggak pakai kacamata, siang pun nggak pakai. Kacamata bobo. Anjir. Itu aja udah masalah ya dari jam tidur ya. Jam tidur kacau, Pak. Tapi baby blues buat laki tuh yang paling ini apa sih? Oh, ada yang sampai ini, Pak. Ada yang sampai bunuh diri. Terus ada yang sampai mukulin anak bayinya. Kemarin tuh terakhir tuh yang pasangan muda, suaminya baru umur 21 atau 22 gitu. Aduh, mudah banget gila. Bayinya Kacau. umur 6 bulan atau 8 bulan. Dia mukul bayinya itu gara-gara bising ngedengar suara nangis, Pak. Dia udah coba semua mungkin tuh dikasih makan nggak bisa, diapain nggak bisa. Iya. Nah, Tapi itu memang susah sih ya. Maksudnya pertama tadi si bayi juga gak ketahuan kenapa. Kedua agak gimana cara bedainnya dia baby blues sama dia tuh betul. pinjol. Betul. Susah bedainnya. Iya kan kita nggak tahu. Betul. Apa bukan apa pinjol? Karena stres gitu loh. Lebih tepatnya Stres karena bayi. sama stres sama hal lain. Betul. Oh iya juga ya. Betul. Iya, Makanya betul itu Walaupun pinjolnya mungkin gara-gara bayi juga ya. Susu Beli segala macam popok, kita nggak pernah iya. tahu. Tapi kan Betul. stresnya itu kita Iya. jadi tabu. Jadi Pinjol bias. blues juga ada kan. Nah, kalau Lu itu stres- banyak tuh. Lu stres karena pinjol gitu ya kan. Iya, itu pinjol blues. jual blues. Testosteron juga turun itu, Bang. Turun itu. Malam juga gak bisa tidur. Iya. Melek juga. Iya. Nongkrong nggak mau ya Iya, kan, papa nggak bisa gitu. Ya, itu. Nah itu yang gue mau highlight tuh kadang-kadang banyak orang lupa bahwa laki-laki juga merasakan. Iya. Memang efeknya tidak sebesar itu. Banyak yang nyangka tuh gue kayak mendiskreditkan perempuan. Padahal mah ya perempuan tuh udah agung di mata gue. Perempuan tuh Laki udah itu Agung. apa? Agung tuh maksudnya besar, akbar. Iya. Di mata gua. Pokoknya banyak hal yang mendukung perempuan tuh di atas laki-laki. Iyalah. Rocky Gerung kan pernah bilang, Betul. kalau perempuan menstruasinya dipindahin ke laki-laki, meninggal laki-laki. Oh iya, stres ya. juga iya. Sakit, Stres. Pak. Iya. Iya. Jadi menurut gua tanpa mengecilkan perempuan, gua mau highlight kita juga ngerasain. Boleh Laki-laki dong juga. gua menyampaikan sisi ini. Iya. Karena juga bukan pembelaan juga kan Bukan sebenarnya. pembelaan. Iya. Masalahnya stigma umum ngerasa laki-laki nggak boleh bercerita, laki-laki nggak boleh nangis katanya. Iya. Ya kan? Betul. Jadi konten kan, Boys don't cry, laki-laki boys nggak don't cry. cerita. Iya. Masa cowok-cowok nangis lemah banget. Jadi kita tuh bukan dianggap manusia, Pak. Iya. Kita dianggap robot. Tapi jujur Kang, gua selama gua hidup nangis gua dibanding sebelum nikah sama setelah nikah banyakan setelah nikah Kang. Kenapa? Gak tahu kayak anjing lah gitu kayak Hidup ini gitu. Iya kayak udah akhirnya gue cuman bisa nangis sama istri gue doang. Iya. Kalau yang masalah yang lain mah hadepin aja gitu. Iya. Tapi kalau udah anjing ternyata banyakan setelah nikah nyet gitu. Yang bisa bikin nangis cuma istri lu maksudnya gitu. Yang bisa Bukan bikin kan gara-gara istri gue. Tatonya maksudnya di sini I cry for my baby. Ya, anjir. Masih boleh makanya. Nah, berarti itu yang akan di highlight di show lu ya, Bang Weler Tapi ya. point of view menarik maksudnya ya laki-laki itu juga nggak bisa bersuara. Iya. Soalnya kalau bersuara tuh jadi kesannya kayak apa ya, lenje kali ya. Kesannya padahal kan secara alamiah juga sebenarnya ada ya. Iya. Secara ini. Iya. Berarti ini Manusiawi lah. show cocok ya untuk laki-laki yang mungkin susah untuk
mengeluarkan pikirannya ke istrinya, nah lo aja ke Dani Blues nih. Betul. Tuh yang Beler bilang, yang mau aku bilang ke kamu tuh gitu. Tapi sorry Bang, harus sama istri ya tuh. Iya enaknya. special show-nya tuh wajib yang baru melahirkan atau bebas? Yang masih melahirkan jangan dulu, yang masih yang proses jangan. Yang lagi jangan, Iya, bener. iya, Lagi iya. jangan. Bener. Repot soalnya repot. Tapi mungkin nanti kalau udah ada digital downloadnya bisa, Bisa. Kak. Sambil bisa. Kalau udah Tapi ada. kalau bukan 8 jangan dulu. Iya jangan. Iya. Targetnya sih sebenarnya untuk semua kalangan, Iya. baik yang belum nikah akan jadi referensi, Betul, yang udah pelajaran. nikah, ngincer relatable-nya, Iya. maupun orang-orang yang udah tua yang udah ngalamin fase gua kayak, lu mah gua gitu. Iya. Ya itu udah ngerasa kayak nge-refresh aja. Benar sih. Ah. Ya ngetawain masa lalu jatuhnya. Sama Ya. selalu. Ini akan mulai dari tanggal berapa di mana Bang tur ini? 19 Juli akan mampir ke 4 kota. 19 Juli itu Bandung, Bandung, Jogja, Surabaya dan Bogor. Bogor Ditutupnya tanggal di Bogor. Finalnya di Bogor. Bogor tanggal 13 September. 13 September di 13 Bogor September, nih. Ya kan. Berarti ya yang udah mulai hamil-hamil muda udah bisa dihitung lah tuh September kan siapa Yes. tahu udah lahiran kan bisa Iya. masuk Betul. situ. Tiket bisa dibeli mana Bang? Tiket bisa dibeli di danibeler.com, DANYBELER. Danibeler.com. Dani Blues akan membahas itu point of view baby blues bagi Baby seorang blues. laki-laki cing. Harapan gua ya penonton tuh suami istri datang ya kan, Ya. sikut-sikutan. Nah, tuh. Sorry berarti yang Sikutan. yang nggak punya tangan boleh datang. Boleh. Boleh. Tapi ngadep belakang panggung. Jadi menurut gua sih lu datang. Iya. Boleh. Semuanya boleh datang. Boleh dong. Gitu sih ya. harapan gua. Sempat ada DM atau testimoni orang mungkin Bang yang nonton show. Ini kan udah di Jakarta sebelumnya kan Udah. kayak Bang bener banget Bang, gue juga punya anak kayak gitu, atau kayak wah ini jadi pelajaran gue nih untuk ketika punya anak nanti gitu. Iya, dari testimoni yang gue lihat adalah banyak orang yang ngerasa relate, benar apa yang gue ucap. Terus dari perspektif lain kayak, oh ternyata baru tahu gue nikah tuh Ada. Iya. sedalam ini gitu. Iya. Iya ya, membuka dua pemikiran baru ya berarti ya. Tapi yang bilang, ya ini mah fase yang pernah gue lewatin, ini mah gue udah pernah, ada juga. Ada juga ya. Karena di sisi relatability-nya tadi ya. Betul. Semua orang lah. Kan kalau misalnya gue ngerasa Dani Beler sih paling baby blues kata dia gitu kan. Anaknya berapa sih? Yah baru 1 udah baby blues. Oh iya. Gua dong 2. Nanti yang 2 akan dihujat lagi sama yang punya anak 3. Benar. Iya. Sama mulu. Anak 3 dihujat lagi sama yang anak 4. Iya. Ujungnya sih Gen Halilintar. Itu lu masih mending. Anak gua cuci muka di hotel. Iya benar, pakai es batu. Es batu, air Pakai es batu. Hotel iya, bukan iya. sih, Cak? Enggak tahu. Tapi dari Rumahnya dari katanya istana ya. katanya ya. tapi secara perabotan emang rada kayak Emang hotel, rada kayak hotel, Prosesnya ya. rada kayak hotel gitu. Tapi orang zaman dulu berarti gila-gila ya. Maksud gua bukan gila-gila gitu ya. Bukan. Tapi maksud gua anaknya kan 10. Oh anak banyak ya. 5 lah Iya, paling dikit tuh zaman dulu. 5. Betul. Iya, ya. Nah Gila makanya terus jadi suami, jadi suaminya kebayang jadi bapaknya tuh, wah gila sih itu, gua nggak Mungkin kebayang tapi sih. dulu nggak banyak buku-buku sama artikel kali di internet, jadi kayak Nggak ya banyak udah input ya. lu pakai satu ilmu lu aja nih, udah lu terapin dah tuh iya ya kan. Tapi kan tetap lu ngejagain anak lu yang ini, anak lu yang satunya ngapain, anak lu yang satu wah repot banget Nggak tahu sih ya. satu aja. Kayaknya tuh dulu agak sedikit konfliknya. Karena kalau sekarang tuh pasti di argumen tuh kayak yang cowok dan yang cewek tuh sama-sama kerja. Tapi kenapa yang cewek tuh dapat porsi lebih untuk ngurus anak? Kalau zaman dulu kan biasanya kan stay at home kan. ya. Wife-nya maksudnya istrinya betul. IRT aja gitu, jadi nggak terlalu konfliknya ya dia lu jaga anak gue nyari duit gitu kali. Iya, argumen yang paling umum adalah Pak, Ya. lihat tuh orang-orang tua zaman dulu punya anak 9 nggak pernah ngerasain baby blues. Iya bener. Oke. Tak dulu gue bilang, ini yang komen emaknya apa bukan? Iya. Iya, benar. Gue harus cek dulu ke emaknya. Iya. Rata-rata orang-orang tua yang seperti itu, Iya. dia sebenarnya merasakan, Oke. tapi dia tidak tahu bahwa itu Itu Istilahnya baby blues. Oh, Terus iya. dia tidak merasa kayak dibawa happy aja, gitu. Atau mungkin yang ketiga tantangannya beda dulu Betul, sama betul. sekarang. Iya. Jadi bukan berarti Dia Nggak nggak ada. merasakan. dia tidak merasakan, Bener. belum tentu. Iya sih. Eits, kita stop dulu videonya. Kaget loh. Kenapa nih? Kenapa? Mau ada iklan dulu dari Dito karena mau ada informasi terkait dengan membership Sumbu TV. Gimana Tok? Ya, jangan lupa terus langganan membership Sumbu Pendek karena cuman
kayak nggak nyampe 10.000 cuy. Yo Start dari segitu harganya. Start dari 10.000 kita akan nyediain konten bulanan mungkin total sebulan sekali lah. Sebulan sekali lah ya. Iya. Ya, tapi hitung-hitung kan kita kan upload tiap minggu. Iya Hitungannya kayak benar. beli 2.500 satu episode. Asli. hitungannya. Aja 2.500. Mm-mm. Itu ke toilet aja masih kembalian itu. Ya, Soalnya 2.000 biasanya. Kemarin abang. Belum Agak lu jarang, belum Pak. lu kalau pipis 2 kali 4.000. Oh iya, Kan bisa bener. aja. Ya pokoknya enggak seberapa lah. Nah, Iya, iklannya aja lucu apa membershipnya? Gitu. Parah banget ini. Oke, kalau gitu jangan lupa langganan Sumbu Pendek Podcast. Di Sumbu TV. Zaman dulu nggak mikirin liburan ke Bali tiketnya berapa. Iya. Gitu. Kalau Yes. anaknya 10 liburan ke Bali kan. Dan dia orang Bali lagi. Iya. Iya. Anak zaman dulu nggak ada sosmed. Betul, iya. Playground nggak Belum ada playground. Tanah dong, main tanah. 150 tuh nggak ada. Organik, playground organik. Belum sama pendamping lagi. Apa? Iya, pendamping 30.000 plus. Iya. Iya benar juga ya. Zaman dulu berarti dia telan aja ya. Telan tangannya beda ya sama sekarang ya. Iya, berarti tapi lu zaman bayangin, dulu ya. bayangin jadi laki-laki zaman dulu lebih, maksudnya zaman sekarang aja baby blues aja nggak dianggap ada di laki gitu. Iya, apalagi zaman dulu. Dulu orang laki-laki stres gara-gara baby blues Ya, ngapain gitu selain Karaoke. belum ada dulu. Dulunya kapan nih? Kopi pangku, balik kopi pangku. Belum, Pak. Belum ada masa Itu kopi belum. pangku. Waktu itu semulai juga belum rilis. Belum nih. Bawa penlibu belum lip sync itu. Zaman segitu belum. kayak belum dia. lahir deh mas. Tapi dulu katanya dulu nenek gue cerita ada nenek gue kan anak 10 Kang. Terus dia pas lahiran anak keberapa tuh sempet nggak inget siapa-siapa. Kayak Ngeblank aja gitu. Ngeblank terus kayak ya kamu tereliminasi. Gitu. Oh, Enggak lah. ikut suci. Enggak dia benar-benar kayak 0-0 gitu nggak kenal siapa-siapa. Lupa terus ingatan gitu. Selama 3 bulan. Karena apa? Karena melahirkan, habis melahirkan Oh, nggak inget total. tanah itu. Serem berarti. juga. Jadi 3 bulan anaknya yang ngurus tuh orang lain kalau nggak salah. Selama 3 bulan itu, padahal 3 bulan pertama kan paling Berarti penting tante ya. lu tuh yang Tante ngurus. gua Oke. yang ngurus gitu. Itu beneran ya kalau orang zaman dulu katanya kena apa gitu. Padahal ya gue yakin itu mah baby blues tuh. Iya, zaman tapi dulu mah. tingkatnya tinggi gitu ya. Iya, ya anak ke-8 anjing siapa yang enggak Iya baby sih. blues kata gue, mas gue anak udah ke-8 Benar gitu. sih, benar sih. Itu. Ya itu kalau Salah banding-bandingin satunya tuh. sama orang tua zaman dulu mah nggak ada habisnya Pak. Nah justru gue pengen di sini itikat baik gue adalah gue pengen memberhentikan tindakan fisik yang dilakukan orang tua zaman dulu. Betul. Sekarang kan lebih mengedepankan diskusi. Betul. Orang-orang zaman dulu kan mukul Iya. tanpa alasan. Benar, Pak. benar. Iya. Kayak hampir nggak ada, Sahabat. hampir nggak ada ruang diskusi nggak sih? Tidak ada. Zaman dulu ya. Iya, zaman Ada dulu. ruang diskusi. Dan dulu Apa? normal soalnya mungkin. Tapi jadi apa? nggak ada yang ini. Kayak hukuman paling parah yang pernah lu dapat dari orang tua lu apa? Kayak lu pernah di Maksudnya fisik apa dulu? fisik atau yang nggak paling make sense menurut lu gitu? Lu pernah nggak Kang? Gue fisik ya alhamdulillah. Kalau gue kayak gue waktu itu pernah kayak gue pulang kan batas kita selalu maghrib ya. Jadi sebelum maghrib tuh harus Udah pulang. ke rumah mau main sepeda main bola. Gue tuh kadang-kadang nyampe rumah lewat maghrib dikit. Gue suruh berdiri di pohon mangga ngadep pohon sampai Isya anjir, sampai azan Isya anjir. Anjir, Kata gue kan jadi nggak salat maghrib ya. Oh iya juga. maksud Iya gua. juga. harus mangga tapi pohonnya. Iya, waktu itu kebetulan depan rumah gue pohon mangga. iya. Gitu. Udah Gua disuruh- semi barak ya zaman dulu berarti ya. Ih gue gak tahu tuh alasannya apa, kayak ya kenapa gue disuruh sini gitu. Maksud Iya. gue cuma beda dikit kok gitu. Nah itu. Itu Kalau padahal gua ini dikurung doang. Di mana? WC. kandang kucing. WC. WC. Oh. Tapi dalam keadaan lampu Dimatiin. Mati sama lagi ada tamu boker ya. Itu serem tuh. lengkap banget kan. Itu serem tuh. Itu serem banget tuh. Enggak, tapi gue penyebabnya gara-gara kalau lu kan tadi kan nggak boleh makan, nggak boleh pulang kan. Iya. Setelah maghrib kalau gue tuh gara-gara makan nggak habis. Makan gak habis kunci kamar mandi. Kunci kamar mandi. Makan tuh tai. Ya kasar banget. Kasar banget. Oh, Nggak, tapi gara-gara cuma makan gak itu. habis. Iya, tapi sampai gara-gara itu jadinya gue jadi nggak pernah nggak ngabisin makanan sampai sekarang. Tapi waktu itu lu tahu nggak kenapa lu dimasukin kamar mandi? Nggak tahu. Nggak dikasih tahu alasannya nggak? Alasannya apa? Nggak dikasih tahu sampai sekarang. Katanya sih bakal dikasih tahu umur pas gue 35 nanti. Itu kayak wasiat ya? Kenapa nggak? Kayak wasiat. Kenapa nggak sekarang aja sih maksudnya gitu? Nggak tahu ya. Ya kan emang orang zaman dulu kan nggak ada kayak Iya, apa betul. korelasinya makan nggak habis sama kamar mandi aja udah nggak ada. Nggak ada konteks Nggak ada ya. konteks nanti. Iya, iya. Sebenarnya kalau cari-cari mah ada Pak. Ada ya? Ada kalau cari-cari mah. Kalau cari-cari. Makan tidak habis masuk kamar mandi Oh, dalam kamar mandi. kondisi gelap. Iya. Kamar mandi lembab. Iya. Lembab. Gelap, Gelap. kegelapan, Betul. dan kesunyian. Mm. Nah, ketika kamu tidak memakankan rezeki yang Allah kasih, Heeh.
neraka tuh seperti itu. Oh, kayak seperti ini azabnya nih. Ini azabnya nih. Biar versi kecil bisa. Minimal nggak panas sih. Minimal nggak panas. Lembabnya tapi ada. Iya. Oh iya. Kalau cari-cari mah ada sih. Lu ada bang? Ada gua. Apa? Kuncin kamar mandi juga sama. Oh ada lu waktu itu. Oh, kamar mandi yang sama. Kan gua bilang kok geseran tuh, gua bilang terus Iya. Sempit dia nggak sorry Oh, kayak lu gini. kunci kamar mandi juga Kang? Asli. Tapi kenapa? nggak habis gua. Makan juga. Ini beneran gak sih? Ada juga. Paling gua disabet, Pak. Disabet. Semua alat udah pernah dicoba sama gesper, kemoceng, sapu lidi, kayu. Sampai kayu Udah, ya. itu mah Pak, udah merpati putih gue hitungannya. Besi Iya. dragon merpati putih. Kesalahan lo apa yang sampai level kayu atau mungkin kalau masih agak enteng masih di lidi, udah agak parah udah naik ke kemoceng. Itu modelnya tuh apa aja yang ada di mata apa gimana sih? Apa ada levelnya gitu? Iya, apa Enggak. ada di lemari orang tua lu kayak Dijejer gitu. Kayak James Bond gitu ya. Kayak James Bond. Kayak Kingsman gitu ya. Khusus Pak. oh khusus. Oke. Jadi barang tidak taruh sembarangan. Jadi ada proses nyokap gua ngambil lah jalan terus ada waktu sepersekian detik pada aku untuk lari. Cuman kan gua penasaran apa nih yang diambil. Tapi kenapa waktu kita kecil kita nungguin ya kayak Karena gitu ya? kita takut Pak. Emang mau lari kemana juga lo nggak ada ongkos, lo nggak ada duit. Iya. Iya bener sih. Itu Setiap Pak. langkah ini dek Iya. Gitu. Kayak mau dieliminasi di Idol ya yang ada. Iya. Anjir. Ada Daniel Maranda juga. Ada Daniel Mananta. Oh, itu berarti persahabatan udah Persahabatan udah habis gua. Iya. Tapi padahal masalahnya tuh ringan itu. Bener. Gue cuma nyolong Vario maksud gue. Iya. Lagi Mario kan enteng. Banding Arliza. 125 Kalau Iya sih. memang kalau lu nolong Vario disabet sapu lidi jatuhannya ringan banget itu. Iya. Malah hukumannya yang kurang berat kalau kayak gitu ya kan. Oh, hukumannya. Semua orang jadi maling motor kayaknya dah kalau cuma di sapu lidi doang deh. Ya banyak lah. Tapi memang itu gue tidak dapat jawaban yang logis saat itu. Kenapa gue Digituin. Iya. Dan lu gak pengen meneruskan itu ke generasi bawahnya. Karena selama kita belum dapat alasan di balik itu, kita rasa itu bukan hal yang menjadi solusi sebenarnya kan. Betul. Pas disabet kan kayak kita cuma tahu, jadi mungkin jadi takut doang. Iya, makanya gue berkesimpulan bahwa bikin anak jerak lebih mudah dibanding bikin anak ngerti. Iya, lebih mending dibikin trauma lebih cepat gitu mungkin bagi orang tua. Iya. Diskusi. Nah tapi itu Iya juga sih. jadi ini tahu gue tuh takut jadi kayak apa sih namanya, kan kalau kita dulu digituin terus kita jadi yang kayak sekarang gitu kan. Nah anak kita di kayak gituin dia akan jadi seperti apa ya? Apakah dia akan lebih baik dari kita atau ternyata yang baik memang dikasarin gitu? Itu tuh gue kadang-kadang suka berpikir Gambling ya, jadi kayak ini gambling gimana ya? ya gitu. Gue juga nggak tahu karena belum ada outputnya kan dari anak-anak sekarang nih. Benar. Jatuhnya di gen alpha ya berarti. Ya, Gen alpha pertama ya? tuh yang di treatment dapat apa keluarga hangat tuh. Betul. Iya, Gen iya, alpha iya, tuh iya, kayaknya iya, mah. iya. Kita bisa titik sekarang karena didikan orang tua Betul, kita. betul kayak gitu. Apakah kalau anak kita tidak dididik sama seperti kita, hasilnya akan jauh lebih baik daripada kita Iya. atau Iya, Betul. iya. lebih parah? Gue pernah nanya ini ke Cing Abdel. Ini dia. Terus jawabannya? Tanya aja langsung. Iya, Gak boleh. Ya deh. Kamu sharing ya. Iya. Cing Abdel bilang beda Pak. Semuanya 50-50. 50-50. Dikerasin Maksudnya sama gimana? kayak kita belum tentu anak kita lebih baik. Betul. Dibiarin. Oh tetap berarti dibikin tetap manja juga. 50-50. Tetap 50-50. Tergantung orangnya lagi berarti ya. Betul. Jadi sama aja dua-duanya juga gambling gitu loh. Nah, tapi yang bisa dipastikan oleh Cing Abdel, tapi zamannya udah berbeda, Pak. Dulu kita dikerasin bisa hidup sampai sekarang karena belum kayak sekarang zamannya. Ya. Sekarang semuanya nekat, Pak. Oke, maksudnya? Kalau kita kerasin dikit anak kita, peluang dia untuk ngelakuin sesuatu Oh, yang iya. bikin dia celaka lebih besar. Iya. Ya. Tapi maksud gua berarti kalau chance-nya adalah 50-50 lebih baik generasi di bawah menurut gua karena kalau generasi kita kita jadi misalnya jadi penjahat ya. Kita penjahat bisa ada alasan ya keluarga gua nggak hangat gitu. Iya. Kalau mereka jadi penjahat at least keluarganya hangat gitu. Gak maksud gua, lu ngerti gak sih poinnya? Emang kalau keluarga lu gak hangat, terus hakim kayak oh gitu. Enggak, yaudah, maksud pulang, gua pulang. seenggaknya dia jahat tapi dia merasakan kehangatan keluarga dibanding penjahat angkatan kita. Dia jahat tapi dia
nggak ngerasain kehangatan keluarga gitu. Udahlah jahat, keluarga juga nggak hangat gitu ya. Gitu. Iya. Sebenarnya mending jahat tapi pernah dielus ibunya gitu. Kayak gue nggak terlalu. Kayaknya biasanya tuh kriminal tuh berasal dari keluarga yang nggak hangat biasanya. Iya. Oke. Kan saya tetap 50-50. Iya juga Iya dong. sih. Iya. Tapi mungkin kalau dulu teman-teman lo yang lain juga sama digituin. Kalau sekarang lu doang yang mukul ya di sekolah dia jadi anak yang aneh kan. Kayak teman-teman yang lain gak dipukulin, kenapa aku doang yang dipukulin ya gitu. Iya, jadi dia ngerasa beda ya. Dia ngerasa beda, jadi ngedown sendiri dia. Makanya sekarang tuh harus lebih diskusi menurut gua. Lebih ngobrol ya. Ya dipukul tuh anak kadang udah nggak ini, udah nggak mempan. Apalagi gue baca artikel ya, ada 3 nih generasi, generasi old money, generasi kita yang sekarang, generasi yang gen alpha. Iya. Generasi yang pertama ini yang old money adalah donatur dalam perubahan ekosistem dunia ya. Donatur. Kita Siapa generasi kita. Donald Trump itu? Apa? Gak ada. Bukan Donald. Gak semua donat Bukan donatur, itu bukan gitu. Udah di ujung. Iya. Udah di ujung. Apa? Oke. Ya. Yang generasi pertama itu kan don't do that. Jadi yang Keluar, kok keponakannya keluar? Dan udah bukan nama orang tuh, udah kalimat itu masuknya. Tadi dia masih ada Donald Trump masih nama gitu ya. Iya. Generasi old money, generasi orang tua kita itu donatur. Iya. Punya duit tapi untuk ngelakuin apa-apa nggak ada. Iya. Terus generasi kita adalah generasi pelaksana, Pak. Oke. Dari hasil warisan si donatur. Iya. Generasi apa nih yang baru-baru? Generasi inovatif. Oh, berarti dia akan merubah dunia ya? Iya, ini tombaknya di dia. Oh, gitu ya. Estafetnya lah, ujungnya ada di dia lah ya finishnya. Yes. Dia inovatifnya dari mana? Kita lihat skala kecil, Pak. Boleh. Di perkantoran, Gen Z, Iya. kalau ngedit atau ngerjain laporan, itu pasti bisa shortcut, Pak. Iya, pakai CapCut gitu-gitu ya. Iya. Oh iya. Dia mencari apa yang sudah di output dari gen apa? Taruh dulu. Jadi kenapa lewat mulu ya? Iya. Milenial dari tadi tuh pelaksana, Iya, kita pelaksana kan. Dari apa yang dikasih sama si donatur dilakuin sama si gen milenial dan diperbaiki disempurnakan oleh gen alpha gitu maksudnya. Iya, betul. Oke. Makanya Gen Z gitu kalau di kantor, Pak. Betul, lebih kreatif lah Lebih ya. kreatif. Pokoknya dia mau ngerjain sesuatu sesingkat mungkin, semudah mungkin tapi outputnya sama. Iya. Betul. Iya, Nah, iya, tapi iya. ada kalau bahasa jeleknya dia mencari yang instan. Iya, Betul. betul. Tapi kan Tapi kalau instan kalau nggak- hasilnya bagus ya, itu Iya. berarti dia berhasil. Iya. Betul. Nah, dia tuh melewati step proses why-nya gitu loh, Za. Betul. Iya, dia secara fondasi kayaknya Dia tuh nggak sekita gitu. iya, loh. jadi kayak lu kenapa dapetin ini? Ya kan hasilnya sama gitu kan. Iya. Tapi kan waktu kita mendapatkan hasil itu kan melalui proses yang lebih panjang gitu. Betul. Makanya kita dapat itu. Nah, itu yang biasanya dia nggak lewatin tuh. Betul. Ya, tapi permasalahannya adalah kita pelaksana belum tentu bisa secermat dia. Betul. Iya. Betul. Emang Sepakat skillnya gua. ada Itulah butuh combine kita. Iya. antara kita sama mereka. Yang Gen Z harus mau sharing sama kita. Iya. Kita juga jangan ngerasa Gen Z adik-adian kita banget kayak Iya. ya lu aja Iya, kolekan iya. dulu kali. Janganlah. Makanya diskusi. Iya. Jangan terlalu merasa Gen Z tuh di bawah generasi kita gitu. Kayak ya yang seniornya istilahnya jangan ngerasa lebih tahu lah. Betul. Iya. Kita juga harus terbuka. Nah, gue pengen itu tuh anak gue tuh jadi seperti itu kelak. Cuman yang susahnya karena kita tuh dari awal tuh nggak dididik melalui forum diskusi ya. Nerapin diskusi ke bawah kan juga sebenarnya nggak segampang itu gitu loh. Ngobrol tuh susah ya. Betul. Ngobrol tuh susah, kayak misalkan anak-anak kan yang bocah-bocah nanti ada tahapnya dia mulai banyak nanya tuh. Dari mulai itu aja kita sebenarnya soalnya suka banyak gini nih di tongkrongan gue yang sekarang bocah-bocah yang masih pada balita-balita tuh kayak nanti kalau anak lu nanya ini lu jawabnya apa sih? Ada kayak gitu. Oh, sharingnya kayak begitu. Udah kayak gitu. Oke. Nah kan itu kan karena ruang diskusi kita yang kecil waktu dulu ya, mungkin ya kita nggak pernah tahu. Mungkin orang-orang yang dapat diskusi waktu itu dia udah tahu jawabannya karena dulu dapat tinggal turunin aja gitu ya. Iya. Nah yang nggak dapat kan susah. Apa pertanyaannya biasanya yang Apa kayak misalnya Kalau anak lu lesbi biasanya gitu di tongkrongan. Lu itu kan support apa enggak gitu? kalau itu antar teman itu tongkrongan kayaknya kalau anjing. mabok deh. Maksudnya ini kalau anaknya nanya kan Iya, ke lu kan. anaknya nanya. Biasanya kan gitu. Itu pertanyaan tongkrongan Enggak, kayak banget. misalkan gini. Kenapa sih orang meninggal? Oke. Kan udah jelasin. Kenapa kakek meninggal? Iya. Jelasinnya gimana? Ya pertama dia kakek-kakek udah tua. Nah iya, ya kan? tapi kan lo harus ngejelasin ke anak-anak. Iya, ke anak-anak kan itu tua masih Iya, hidup tuh itu tetangga hidup, kita tuh. iya. Ya kan Ya, jelasin aja nanti pelan-pelan lah. Gue yakin. Gue sih Nah, kayak iya makanya model-model kayak gitu Za. Yang sebenarnya kayak
Ya nanti gue baca sebenarnya ini jujur ada di iklan di TikTok. Jadi ada kumpulan satu buku pertanyaan-pertanyaan anak kecil. Oh tahu gua. Tahu gua. Tahu gua itu iklan itu. Langsung aja di keranjang kuning ya. Ada. Iya. Jawabannya adalah dia ngomongnya gini, kasih tahu aja kalau semuanya itu makhluk mati. hidup. Iya. Jadi kayak tanaman tuh makhluk hidup, ini makhluk hidup dan kakek juga makhluk hidup. Tanaman bisa mati, ini juga mati, lu juga bisa mati anjing. Ada anjingnya. Ada ayah, kucing sih waktu itu. Gitu. Iya. Ada berarti masing-masing pertanyaan tuh ada cara jawabnya yang bagus. Ada cara jawabnya. Ada. Nah, cuman kan kita nggak pernah dapetin itu dulu ya. Betul. Iya. Walaupun sekarang udah ada TikToknya. Cuma kan jadi kita kan nerapin diskusi ke bawah juga. Agak susah. Karena nggak kebangun habitnya. nggak kebangun habitnya. Nah itu gimana tuh? Itu. Tapi katanya gue denger dari Bang Adri juga sih, dia bagus juga sih, dia bilang adalah ketika lo jadi orang tua lo nge-treat anak lo itu kayak orang tua yang ada di bayangan lo gitu. Lu paham gak sih? Jadi Contohnya? iya misalnya lo nge-treat anak lo gimana nih caranya poin A B C D E lo nge-treat kayak gitu ke anak lo. Habis itu yang lo nge-treat ke anak lo itu adalah mimpi lo kalau lu punya orang tua nge-treat ke lu. Lu pengennya kayak gimana lu pengennya gitu. di-treat kayak gitu sebenarnya. Makanya lu ngelakuin itu ke anak lo. Gitu, katanya gitu. Berarti coba contohnya lo gimana? Iya, misalnya di gua adalah kayak gua dulu jarang ada kehadiran orang tua gitu misalnya di kehidupan gua, figurnya. Nah, gua tuh sekarang pengen hadir terus buat anak gua karena gua pengennya punya orang tua yang kayak gitu. Kayak KDM ya? Hadir terus untuk Hadir rakyat. terus untuk negeri. Benar. Lu juga ngerasa gitu tuh Bang tuh. Lu pengen menjadi orang tua yang lu. Gue lebih pengen jadi KDM sih jujur. Siapa sih yang nggak mau? Siapa yang nggak mau sekarang? Ya nggak semua orang pengen jadi lah. Kalau mau pengen jadi dia. Tapi KDM agak ngondek ya. Maksudnya agak gitu ya. Enggak. Maksud gue dia nyuruh ke barak tapi enggak yang Kevin De Bruyne. Oh, kayak pemain bola. Kevin Itu De Bruyne. KDB. Jadi Kevin De Bruyne. M-nya mana? Ada. Dia nyebut apa sih tadi? KDM. KDM kan. Oh, konser dangdut mini maksudnya. Vokalisnya. Masa nggak ini? Oh, Krisdayanti movie maksud lu. Oh iya. Film Krisdayanti. Iya. Pakai Sherina anjing. Krisdayanti movie kayak petualangan Sherina. Tapi kan menarik openingnya Timur sama Rolemos tuh gitu kan. Anang scene berapa tuh? Anang nanti di prequelnya ada. Gitu. Tadi apa mana kita? Itulah ya intinya ya berarti ya. Iya. Baby Blues juga dialami oleh laki-laki dan Bang Belar akan menceritakan itu di turnya dia. Yes, betul Ya sekali. Di 4 kota ya. Di 4 kota. Lu ada alasan kenapa milih kota itu? Mungkin di situ banyak yang merasa juga apa gimana? Karena berdasarkan riset. Sebelumnya gue ngadain riset dan survei Pak. Oh gitu. Ada ngisi Google Form. Oke. Gua buka pertanyaan ke followers gua, kota mana nih yang mau disinggahi? Nah, Kalian isi ya. Heeh. Isi banyak, ada 400 Pak, yang isi ada 500 sampai 400 orang. betul. Bang, Jambi bang, Bogor Jambi, bang. Set, sortir dong. Sortir. Paling banyak Bandung, Surabaya, Jogja, Bogor. Oke. Set, oke. Lock, target, tembak. Rilis tiket. Yang beli 50 Pak. Kadang tuh kayak lu pas survei kemana gitu. Iya, harapan gua sih masih hidup, semoga ya. Iya. Harapan. Nah, biasa mah stand up gitu hamin seminggu lah Bang biasanya kan. Biasanya Biasanya ya. hamin seminggu. Berarti Ya kan? Jabar sama Jatim ya. Jabar sama Jatim betul Jatim. sekali. Yang Bogor lah insya Allah lah September Bang kita nonton Hadir, berangkat Bogor ya. lah. 19 Surabaya Juli waktu itu ada. juga ternyata enak juga bang. Maksudnya Serius untuk lu? Oh lu pernah terus sana? waktu kesal aja. Pernah jadi opener waktu gue tour mereka pernah sehari. Bantuin Oza. Keren. Dikit. Iya. Maksudnya ininya rame juga. Ya antusiasnya. Antusiasnya juga bagus juga Antusias di ya. Surabaya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sih. Itu. 19 Juli bermulai berakhir 13 September ya. Yes. Tiket bisa dibeli di danibeler.com. Dari Bilar.com. Berapa bang tiketnya bang? 200.000 untuk semua kota. 200.000 untuk in. semua kota. Ya, nggak Oke, ada. oke. Nggak ada kategori-kategori Gak ada gitu ya. VIP, gak ada apa. Tadi yang mata belakang berapa? Yang ada belakang itu sebenarnya 100. Oh ya. Kan lo kan hitungannya audio doang. Oh iya, jatuhnya podcast. Bener. Monolog. Perkara untung banget. Oke lah ya. Oke, thank you banget. Thank you, buat Bang Dani. hadir hadir di sini. Show-nya. Semoga sold out di semua kota ya. Benar. Amin. Dan semoga puas dengan hasilnya juga. Sehingga bisa ada special show lagi ke depannya dong. Yo, Siap, terima kasih ya, semua. ya. Kalau gitu thank you banget Bang Dedi. Yes. Terakhir mungkin jangan lupa di follow di Instagram kita di Sumbu Pendek Podcast sama di Twitter di Podcast Sumbu, di TikTok di mana Sud? Sumbu pendek. Za.
Sumbu TV di YouTube. Iya, Bang Dani ada selain danibel.com. Ada Sumbu, XY apa? Oh gua. Iya. Nggak ada udah Dani Beler aja. Danibel, jangan lupa dibeli ya. Kalau gitu sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Ciao. Bye.